Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sampai ke isi dari hadis yang ke-20 di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Pertemuan lalu telah dijelaskan rawi atau periwayat pertama yang langsung mendengar hadis ini dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyaksikan Nabi secara langsung bertatap muka. Di dalam ilmu hadis, di antara derajat hadis yang tertinggi apabila menggunakan sigot qala. Kalau sami'tu, saya mendengar, ada kemungkinan tidak hadir tapi pernah dengar Nabi sabdakan. Tapi ketika sahabat tersebut mengatakan atau keterangan dalam kitab hadis menyatakan, dia berkata, yaitu sahabat, Rasul bersabda, maka di situ dia mendengar dan menyaksikan secara langsung di saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hadis tersebut. Hadis ini dari Abi Mas'ud Uqbah ibn Amrin al-Ansari al-Badri. Beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna, sesungguhnya, mimma adrakan nas, orang-orang mereka mendapati, min kalamin nubuwatil ula, dari ucapan kenabian yang terdahulu, idza lam tastahi fasna' ma syi'ta, apabila engkau tidak punya malu, maka berbuatlah sekehendaknya engkau. Ini adalah riwayat yang dimana semua para nabi menyatakan hadis tersebut, pernyataan tersebut, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa. Jadi salah satu riwayat yang bertahan sampai zaman Nabi Muhammad dari peninggalan ucapan-ucapan para nabi terdahulu adalah hadis ini. Jadi semua nabi mengucapkan pernyataan yang sama. Kalau engkau tidak punya malu, maka silakan berbuat sesuka hatimu. Maknanya adalah, kalau engkau tidak punya malu kepada Allah, silakan lakukan sesuai dengan hawa nafsumu. Silakan kau langgar semua aturannya Allah. Tidak ada masalah bagi Allah. Tapi harus diingat, semua yang kita lakukan ada ganjarannya, ada balasannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini maksud daripada ucapan tersebut. Namun inilah kelebihan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan riwayat-riwayat yang disandarkan oleh para nabi terdahulu, dari ucapan mereka, perbuatan mereka, ketetapan mereka, sifat-sifat mereka. Perbedaannya dengan hadis kita, hadis Nabi, yakni hadis Nabi punya pertanggungjawaban. Riwayat tersebut punya jalur periwayat. Jadi satu hadis yang dikeluarkan oleh muhadditsun atau ulama-ulama yang mengkodifikasi hadis Nabi itu punya sanad, punya ruwat para periwayat, sehingga menambah keyakinan bahwa ini sumbernya langsung dari Nabi. Karena setiap tabaqatnya, setiap generasinya, mereka punya data-data para periwayat hadis satu persatu, baik dari sisi keilmuan, kekuatan hafalan, dan perilaku periwayat. Ulama terdahulu mereka merekam dalam kitabnya, jadi tidak ada yang luput. Kalaupun ada periwayat yang memang namanya tidak dikenal, disebut dengan majhul. Majhul, orang yang tidak dikenal, maka akan mengurangi status riwayat tersebut. Derajatnya yang tiga itu, sahih, hasan, dan dhaif. Jika ada periwayat yang majhul atau periwayat yang tidak bisa dipercaya
riwayat-riwayatnya, maka dia tidak akan bisa sampai ke derajat hasan dan sahih. Nah, ini sistematika dari para ulama hadis. Jadi tidak ada satupun para nabi terdahulu yang ucapan mereka itu punya sanad, tidak ada. Nabi Adam tidak punya, Nabi Nuh tidak punya sanad. Hanya sekedar Nabi Adam berkata, selesai, gak ada tuh diriwayatkan oleh fulan sampai Nabi Adam, tidak ada. Atau yang terdekat Nabi Isa. Nabi Isa juga riwayat-riwayatnya tidak punya sanad. Bahkan dikatakan oleh Imam As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, di dalam kitab Tadribur Rawi, sanad yang bersambung kepada Nabi Isa hanya satu sanad. Satu sanad, masalah at-tolak, perceraian. Selebihnya tidak punya sanad. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam. Ucapan Nabi Musa, perbuatan Nabi Musa tidak punya rantaian sanad. Berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua hadis yang dimuat di dalam kitab-kitab hadis semuanya punya rantaian sanad. Jadi bisa ketahuan siapa yang dapat riwayat ini. Dia dapat dari fulan, gurunya. Dapat lagi dari gurunya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini khususia untuk hadis Nabi dan keistimewaan umat Islam. Karena umat-umat agama lainnya tidak punya semacam ini. Sanad itu, sanad adalah keistimewaan umat Islam. Ada ulama Spanyol bernama Ibnu Hazm Al-Andalusi. Itu beliau mengatakan dari keistimewaan sanad ini, naqlu thiqat ani thiqat yablughu bihin nabi bil ittisal khassallahu ta'ala bihi al-muslimin duna sairil milal. Sanad hadis Nabi itu diriwayatkan dari orang-orang yang terpercaya. Mereka saling bertukar sanad atau memberikan sanad riwayat hadis tersebut. Dan sanad-sanad periwayatan hadis bersambung hingga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil ittisal, bersambung, tidak terputus. Khassallahu bihi al-muslimin. Hal ini Allah istimewakan hanya khusus kepada kaum muslimin. Duna sairil milal, tidak diberikan kepada agama-agama selain agama Islam, dan juga tidak diberikan kepada para pengikut Nabi Musa, Nabi Isa dan seluruh para nabi. Tidak memiliki sanad. Hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun hadis ini dinyatakan di dalam kitab Al-Fathul Mubin, sanadnya ada tapi datanya tidak ada. Keyakinan saja bahwa ucapan ini pernah diucapkan oleh seluruh para nabi. Dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW. Rasulullah mengatakan hadis tersebut bahwa seluruh manusia mendapati ucapan nabi-nabi terdahulu. Berarti Nabi sudah membenarkan riwayat ini. Jadi sebelum Nabi sabdakan hadis ini, ucapan ini sudah terkenal di kalangan bangsa Arab, baik dari Yahudi, orang-orang yang mukim di Syam, dari Bani Israel, atau ahlul kitab Nasrani, dan Jazirah Arab, penghuni Jazirah Arab khususnya. Mereka percaya bahwa ucapan ini berasal dari para nabi-nabi terdahulu. Kemudian Nabi kuatkan, Nabi Muhammad kuatkan dengan menyatakan bahwa ini adalah ucapan nabi-nabi terdahulu. Apabila engkau tidak memiliki sifat malu, maka silakanlah berbuat sesukamu atau sekehendakmu. Walaupun sanadnya tidak ada, tapi Nabi Muhammad sudah menyatakan ini adalah ucapan para nabi terdahulu. Maka diyakini bahwa ini adalah ucapan-ucapan yang marfu, yang bersandar dari ucapan-ucapan para nabi-nabi terdahulu. Kemudian ulama-ulama kita, baik dari kalangan ahli hadis
dari kalangan ahli tasawuf, jangankan ucapan Rasul, ya, ucapan Nabi Muhammad SAW punya sanad. Bahkan ulama yang mereka juga memiliki guru itu punya pertanggungjawaban sanad. Sehingga ada istilah dalam kitab-kitab disebut dengan Mu'jam Suyukh, kamus nama-nama guru. Di situ ada sanadnya. Jadi tidak sembarangan seseorang belajar kepada seorang ulama yang menulis kitab tersebut, maka sang guru itu punya data bahwa dia mengaji kitab ini dari gurunya dan terus bersambung sampai kepada pengarang kitab. Itu tradisi dari kalangan ulama ahli sunnah wal jamaah yang sampai sekarang dilestarikan, sehingga keluar satu kitab berjudul Mu'jamus Suyukh, kamus para guru. Imam Syaukani juga menulis kitab tentang sanad-sanad kitab. Beliau menulis secara khusus kitab tersebut membahas tentang ulama-ulama ketika mereka mengaji satu kitab, itu mereka bukan sekedar mengaji kitab tersebut, melainkan juga mengambil sanad sehingga dapat keberkahan yang lebih. Mereka mengaji kitab tersebut, sanadnya bersambung kepada pengarang kitab. Dan kebersambungan sanad ini bukan hanya daripada pertemuan, tapi juga pemikiran. Bukan hanya konteks, tapi teks juga dan konteks dua-duanya dapat lewat sanad. Sanad kitabnya dapat, pemahamannya juga dapat. Di antara ulama yang menulis tentang masalah ini, selain Imam Syaukani, ada ulama yang mengumpulkan fatwa-fatwa Imam Al-Ghazali. Jadi sekelas ulama besar yang kita kenal, Hujjatul Islam, Al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali, itu ucapan beliau pun punya sanad dan dikumpulkan menjadi satu kitab. Di antaranya kitab berjudul Fatawa Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, kumpulan fatwa-fatwa Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan tanya jawab, Imam Ghazali menjawab, yang bertanya ulama besar namanya Ibnul Arabi Al-Maliki, bukan Ibnul Arabi yang sufi, bukan. Ahli Al-Quran ada ulama bernama Ibnul Arabi. Biasanya para cendekiawan, ya, para muhaddithun, para ulama-ulama membedakan dua nama yang sama. Yang satu pakai alif lam, yang satu tidak pakai alif lam. Kalau pakai alif lam, Ibnul Arabi itu menunjukkan adalah ulama yang ahli Al-Quran, punya tulisan kitab berjudul Ahkamul Quran. Kalau biduni alif lam, Ibnu Arabi tanpa alif lam itu adalah seorang tokoh sufi yang berjuluk Muhyiddin Ibnu Arabi. Julukannya adalah Syekhul Akbar wa Kibritul Ahmar. Nah, Ibnul Arabi menggunakan alif lam, Al-Maliki, beliau ini pernah bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali. Mulai dari masalah akidah beliau bertanya. Subhanallah, pertanyaan dari Ibnul Arabi Al-Andalusi ini kepada Imam Ghazali, dan Imam Ghazali menjawab, itu juga punya sanad dan dijadikan sebuah kitab. Nama kitabnya Ajwibah Al-Imam Al-Ghazali an As'ila Ibnil Arabi. Jawaban-jawaban Al-Imam Al-Ghazali atas pertanyaan-pertanyaan Ibnil Arabi. Jadi hanya tanya jawab terekam dalam kitab dan punya sanad. Itu masih sekelas ulama di umat Islam yang mereka sampaikan punya sanad. Bagaimana dengan pemilik ilmunya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi luar biasa ini agama Islam diberikan keistimewaan as-sanad. Ada hal yang menarik diceritakan di dalam beberapa penyampaian dari guru-guru. Imam Ghazali itu ketika ada yang bertanya, biasanya yang bertanya ulama-ulama besar. Imam Zamakhsyari punya tafsir Al-Kasyaf, itu bertanya kepada Imam Al-Ghazali. Tadi juga ulama bernama
Ibnul Arabi bertanya kepada Al-Imam Ghazali. Nah, kita kadang-kadang malas bertanya. Ini yang sudah alim, sudah punya kitab, masih senang bertanya. As-su'al miftahul ilm. Ya, bertanya itu kuncinya ilmu. Innal ilma, sesungguhnya ilmu itu tidak bisa didapati oleh dua golongan. Yang pertama, mutakabbir. Orang sombong gak bisa dapat ilmu, karena biasanya orang sombong merasa sudah pintar. Yang kedua, mustahyin, orang yang gengsi, pemalu, malu bertanya dan seterusnya. Ulama-ulama besar seperti Ibnul Arabi, Imam Zamakhsyari, mereka beranikan diri bertanya kepada Al-Imam Al-Ghazali. Dijawab oleh Imam Al-Ghazali. Tapi ada hal yang unik. Imam Ghazali tawadunya pernah bertanya kepada murid-muridnya. Kalau Imam Ghazali diberikan pertanyaan kemudian beliau menjawab, itu wajar. Beliau itu mutafanninun, menguasai seluruh cabang ilmu agama dan beberapa ilmu tajribah. Tapi riwayat ini menyebutkan begitu rendah hatinya Al-Imam Al-Ghazali sehingga beliau pun bertanya kepada murid-murid. Ada 6 pertanyaan yang pernah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali kepada murid-muridnya. Coba perhatikan cara seorang guru yang memang memahami etika, akhlak dan intisari ilmu agama Islam. Ia bertanya, murid-murid menjawabnya kurang tepat, ia tidak mengatakan jawaban kamu salah. Imam Ghazali mengatakan apa? Jawaban kalian benar, tapi yang paling benar adalah ini. Begitu. Tidak mengatakan jawaban kalian salah. Itu akhlak yang ditunjukkan oleh Imam Al-Ghazali. Ini pertanyaan unik dan jawabannya seakan-akan tidak punya korelasi, tapi di dalamnya ada nasihat. Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya. Beliau mengatakan, wahai murid-muridku, pertanyaan pertama, apa yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini? Maka murid-murid menjawab, orang tua, kerabat, saudara, sahabat. Itu yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini. Imam Ghazali merespon jawaban mereka dengan mengatakan, jawaban kalian benar. Itu tadi saya katakan. Beliau tidak, padahal salah itu. Yang dimaksud Imam Ghazali bukan itu. Tapi Imam Ghazali mengajarkan bagaimana seorang guru dia harus menghargai jawaban dari murid. Begitu juga sebaliknya. Kata Imam Al-Ghazali, jawaban kalian benar. Akan tetapi jawaban yang paling benar dari pertanyaan tersebut adalah al-maut, kematian. Sesuatu yang paling dekat dengan diri kita di dunia ini adalah kematian. Bahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i yang lahir tahun 215 Hijriah, wafat 303 Hijriah, di dalam sunannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal mautu adna min syiraki na'lih. Kematian itu lebih dekat dari tali sendal dengan lubang sendalnya. Di zaman dahulu mereka biasa menggunakan sendal, ada tali, kemudian ada lubang. Kata Nabi, kematian itu lebih dekat daripada tali sendal dengan lubangnya. Bahkan dikatakan sesuatu yang paling dekat namun tidak terlihat, itu kematian. Saya baca di salah satu kitab yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani berjudul Nuruz Zolam. Kurang lebih setiap hari malaikat maut menghampiri setiap makhluk hidup, terutama manusia. Dia survei setiap orang 20 kali satu hari. Dia cek dulu nih. Dan malaikat maut itu tidak tahu kapan nih orang meninggal.
Yang tahu Allah. Allah yang perintahkan baru bisa dicabut. Cuma diperintahkan malaikat untuk tugas memantau nih orang. Setiap hari 20 kali tatap muka malaikat maut. Bahkan ada yang bertanya, seorang nabi bertanya kepada malaikat maut, bagaimana cara engkau menyabut nyawa makhluk sedangkan makhluk di bumi ini banyak? Kadang-kadang di waktu yang sama banyak yang meninggal di waktu yang sama. Kata malaikat maut, dunia di hadapanku seperti piring kecil. Dunia di hadapanku seperti piring sohnin sogirin, piring yang kecil. Aku mencabut dengan satu tangan cukup. Meninggal. Jadi gak usah heran malaikat maut ini berapa, satu atau banyak. Dalam kitab Al-Habaik karya As-Suyuti terjadi khilaf. Ada yang mengatakan malaikat maut itu bukan satu tapi banyak. Tapi ada ulama yang berpendapat juga dia hanya satu saja. Dia mampu mencabut serentak juga mampu. Karena dunia di hadapannya Allah jadikan kecil sehingga dia sisa mencomot. Mudah. Nah, kematian itu satu keniscayaan. Satu-satunya yang hidup tidak ada mati hanya siapa? Allah. Makanya Allah punya sifat apa? Hayyun, Maha hidup. Qadimun, Maha kekal, Maha abadi. Itu hanya Allah Ta'ala yang memiliki sifat tersebut. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamati faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan setiap yang berjiwa pasti merasakan kematian. Ada beberapa riwayat Allah menyebutkan saya berjiwa. Apakah masuk dalam kalimat tersebut dalam firman? Tidak. Yang maksud jiwa di sini jiwa makhluk. Allah tidak mungkin mati. Kemudian setelah meninggal dunia, tuwaffawna ujurakum. Ini masalahnya. Diberikan ganjaran pahala-pahala bagi kalian. Kalau yang berbuat baik dia dapat ganjaran kebaikan, berbuat buruk dapat ganjaran keburukan. Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Ganjaran diberikan di hari kiamat. Jangan mengharapkan pahala di dunia, gak dapat. Pahala Allah nyatakan diberikan di mana? Hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Orang yang nanti dijauhkan dari api neraka, masuk ke dalam surga, itulah sebenar-benarnya orang yang sukses, kata Allah. Jadi kita belum tahu nih suksesnya kita di sini. Belum tahu. Kalau suksesnya kita di akhirat masuk surga, berarti kita sukses. Selama belum masuk surga belum sukses. Faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Tidaklah kehidupan dunia ini terkecuali perhiasan yang menipu. Percaya Allah yang nyatakan. Perhiasan yang menipu. Ada orang melarang jangan suka cerita-cerita kematian. Nabi perintahkan sekali-sekali ingat kematian biar tidak lalai di dunia. Memang kebanyakan gak baik. Akhirnya hidup jadi tidak nyaman. Tapi kalau tidak sama sekali mengingat kematian, penyakit juga. Sehingga ayat Al-Quran selalu mengingatkan ada hari kiamat, ada surga, ada neraka. Biar apa? Tanbihan lana, memberikan peringatan kepada kita. Karena kita manusia punya sifat yang namanya apa? Lupa dan lalai. Makanya disyariatkan khutbah Jumat setiap pekan minimal tuh harus dengar khutbah. Gitu. Kebanyakan juga gak bagus. Kebanyakan mengingat kematian tidak bagus. Kurang mengingat kematian juga tidak bagus. Akthiru min dzikri lazzati, akthiru min hadhimi ladzat, kata Nabi. Perbanyaklah mengingat sesuatu yang memutuskan kelezatan. Apa itu ya Rasulullah? Zikrul maut, mengingat kematian.
Ada sekelompok sahabat duduk tertawa terbahak-bahak, ngobrol, yatahaddatsun, tertawa mereka. Nabi lewat di majlis mereka, Nabi katakan, kaddiru majalisakum bidzikril maut. Keruhkanlah majlis kalian dengan mengingat kematian. Wallahi, demi Allah, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini mengetahui sesuatu yang tidak pernah kalian tahu. Maknanya apa? Nabi kan pernah pergi ke neraka, pernah lihat itu neraka bagaimana. Nabi juga pernah pergi ke surga, pernah lihat. Nabi katakan, saya mengetahui hal-hal yang kalian tidak ketahui. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui dalam masalah pemandangan neraka, la bakaitum katsira wa dhahiktum qalila, maka kalian lebih banyak menangis daripada tertawa. Nah, itu sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, yang paling terdekat kata Imam Ghazali bagi diri kita di dunia ini adalah al-maut, kematian. Kematian yang paling terdekat. Ada 5 nasihat disampaikan oleh malaikat Jibril. 5 nasihat. Ini termuat di dalam kitab Al-Mustadrak yang ditulis oleh Imam Al-Hakim yang lahir pada tahun 321 Hijriah, wafat 405 Hijriah. Apa nasihatnya malaikat Jibril? Sebenarnya ini konteksnya dalam riwayat itu seakan-akan memberikan nasihat kepada Nabi Muhammad. Tapi sebenarnya itu bukan kepada Nabi Muhammad, kepada kita. Ruh ketika ditiupkan di dalam rahim ibu, kan kita ditiupkan ruh ketika berada dalam rahim ibu. Setiap ruh yang mau ditiupkan pasti diberikan nasihat ini, semuanya. Apa itu nasihat? Dan ini disampaikan oleh malaikat Jibril. Ishma syi'ta fa innaka mayyit. Wahai ruh, nanti kau hidup di dunia dengan jasad. Nasihat pertama nih. Nanti kau hidup di dunia dengan jasad. Ishma syi'ta, silakan hidup sesukamu di dunia. Fa innaka mayyit, tapi ingat, mau lama, mau cepat hidup di dunia, suatu saat kau jadi mayat. Fa innaka mayyit. Itu nasihat pertama. Yang kedua, ahbib man ahbabta fa innaka mafariquh. Silakan kau cinta apapun yang kau sukai di dunia, silakan. Silakan kau cinta siapapun yang ada di dunia, silakan. Tapi ingat, suatu saat engkau akan berpisah dengan orang yang kau cintai. Suatu saat engkau akan berpisah dengan sesuatu yang kau cintai di dunia. Nasihat kedua. Nasihat ketiga, wa'amal ma syi'ta fa innaka mazziyun bih. Wahai ruh, ingat, ketika hidup di dunia silakan kau beramal sesuka hatimu. Kau mau langgar perintah Tuhan, silakan. Kau tidak taat kepada Nabi Muhammad, silakan. Tapi ingat, semua perbuatanmu ada balasannya di akhirat. Nasihat keempat, syaraful mu'min qiyamul lail. Kemuliaan orang beriman salat malam. Nasihat kelima, wa izzuhu istighnahu 'anil nas. Dan standar kemuliaan orang beriman, dia tidak membutuhkan kepada manusia, tapi dia mengandalkan seluruhnya kepada Allah. Itu maknanya sifat qanaah. Ya, jadi ketika ditimpa segala problem, yang pertama dia memikirkan solusi yang bisa dia dapat bukan dari makhluk, tapi langsung dia melibatkan Allah. Itu kemuliaan orang beriman tuh. Tapi kalau tiap masalah engkau tidak libatkan Allah, justru engkau libatkan makhluk, bukan tambah selesai itu masalah, tambah banyak masalah. Karena yang menuntaskan masalah secara hakiki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini berlaku di dalam seluruh perkara. Pertanyaan kedua, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling jauh bagi diri kita di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling jauh adalah syamsun, matahari, qamarun, bulan, an-nujum, bintang-bintang. Al-Imam Ghazali menjawab, jawaban kalian benar, akan tetapi yang lebih benar
adalah apa? Masa lalu. Sesuatu yang paling jauh masa lalu. Dia gak bisa lagi kita raih atau mengulang 1 detik yang tadi terlewat. Gak bisa kita tarik di masa kita saat ini. Fakullu nafasin min anfasika jauharatun la qimatalah wala idh la iwadalah wa idza fata fala audalah. Satu hembusan nafasmu yang berlalu itu lebih mahal daripada batu permata, lebih mahal dari berlian. Kenapa? Karena 1 detik hembusan nafasmu yang berlalu tidak mungkin lagi bisa kembali dan tidak mungkin bisa dibayar untuk mengembalikan dia. Tidak ada gantinya itu 1 detik. Maka sesuatu yang paling jauh adalah masa lalu, kata Imam Al-Ghazali. Ada pernyataan daripada Imam Syafi'i dikutip oleh Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani yang dilahirkan tahun 898 Hijriah, wafat 973 Hijriah, di dalam kitab Al-Anwar Al-Qudusiyah. Ini ucapan dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan, al-waqtu saifun in lam taqtahu qata'ak. Waktu adalah pedang. Jika kau tidak gunakan dengan baik waktu tersebut, maka dia akan memotongmu. Ini pernyataan daripada Imam Syafi'i. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, karena begitu pentingnya waktu dan begitu mahalnya waktu, maka jadikanlah hari ini lebih baik dari hari kemarin. Man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabih. Orang yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, dia adalah orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu mithla amsihi fahuwa maqbunun. Orang yang hari ini dengan hari kemarin sama, dia orang yang rugi. Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un. Nah, orang yang hari ini lebih buruk dari hari kemarin, dia adalah orang yang terlaknat, kata Imam Ali bin Abi Thalib. Pertanyaan ketiga, Al-Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling besar di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling besar adalah bumi. Ada yang menjawab jabalun, gunung. Bahkan ada yang menjawab filun, gajah. Kata Imam Ghazali, jawaban kalian benar. Tapi yang paling benar adalah hawa nafsu atau nafsu. Nafsu itu saking besarnya dia mampu menggiring manusia dan jin masuk ke dalam neraka. Saking besarnya nafsu. Jin juga punya nafsu sama. Yang tidak punya nafsu malaikat. Jin, manusia, hewan, Allah berikan itu nafsu. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Allah nyatakan, kami penuhi neraka jahanam dari golongan bangsa jin dan manusia. Yang menyebabkan mereka masuk neraka, musuh utamanya Nabi katakan apa? Nafsu. A'ada aduwik nafsukal lati baina zanbaik. Musuh yang paling besar bagi dirimu adalah nafsumu yang berada di antara 2 lambungmu, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka punya hati tidak digunakan berfikir, punya mata tidak digunakan melihat, punya telinga tidak digunakan mendengar hal-hal yang baik. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Kenapa? Mereka semuanya fungsi hatinya, matanya, pendengarannya tertutup. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah. Karena ada penyakit ghishawah. Dia mengunci hatinya. Apa yang menyebabkan hati kita menjadi terkunci? Karena nafsu. Jadi nafsu itu sampai meninggal baru selesai. Selama kita masih hidup di dunia, dia selalu ada. Beda kalau syaitan ada libur. Syaitan itu dia ada liburnya. Tapi kalau nafsu gak pernah libur dia. Dia selalu ada. Syaitan kalau kita baca doa, dia gak bisa masuk. Kita lagi makan nih, baca doa makan, dia gak bisa ikut makan.
Tapi kalau nafsu gak ada penangkal. Dia ikut terus di dalam diri karena dia satu kesatuan dengan kita. Kata Imam Ghazali, ini paling besar. Sesuatu yang paling besar di dunia adalah nafsu. Pertanyaan keempat, sesuatu yang paling berat di dunia ini apa? Kata Imam Al-Ghazali. Murid-murid menjawab, yang paling berat baja, besi, gajah. Tadi mohon maaf, bukan gajah tadi. Tadi apa? Yang paling besar itu dibilang bumi, matahari, sama gunung. Paling berat mereka sebut itu adalah besi, baja, dan gajah. Imam Ghazali mengatakan bukan itu. Yang paling berat adalah menunaikan amanah. Orang diberikan amanah itu berat. Saking beratnya amanah, Allah tawarkan kepada langit, bumi, gunung-gunung, mereka tidak mau memikulnya. Padahal langit, bumi, gunung itu kokoh dan kuat. Tapi ketika Allah berikan amanah, fa'abaina, mereka tidak mau. Inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa'abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Di dalam Al-Quran disebutkan, kami sodorkan amanah kepada langit, kepada bumi, kepada gunung-gunung. Mereka tidak mau memikulnya. Kenapa? Berat. Dalam tafsir disebutkan amanah di sini adalah hukum Allah, hukmullah atau syariat. Langit tidak mau, bumi tidak mau memikul, gunung-gunung tidak mau memikul. Yang memikul adalah manusia. Innahu kana zaluman jahula. Sungguh manusia itu dia adalah orang yang sangat zalim dan sangat tidak berilmu, jahula. Ini yang keempat. Jadi sesuatu yang paling berat adalah amanah. Maka jangan mudah berjanji, jangan mudah menerima amanah kalau tidak mampu. Itu Rasul SAW, musuh-musuhnya itu menitipkan seluruh barang-barang mewah, barang-barang berharga kepada Rasul. Rasul ketika mau hijrah memerintahkan Sayyidina Ali untuk menunda hijrahnya terlebih dahulu untuk mengembalikan barang-barang titipan dari musuh-musuhnya Nabi, dan dikembalikan semuanya karena Nabi tahu kadarnya amanah. Sayyidina Ali mengatakan, la dina liman la amanatalah. Tidak sempurna agama seseorang jika dia tidak menunaikan amanah, kata Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Jadi amanah di sini ada makna yang sifatnya orang berikan kepercayaan, kita menjaga, itu makna umum. Tapi makna khusus amanah, tubuh kita ini tidak bermaksiat, karena tubuh ini adalah amanah dari Allah. Gak boleh kita rusak dia dengan dosa-dosa. Kalau terpeleset, tubuh ilallah, segala bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, kata Imam Al-Ghazali dalam bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling ringan di dunia ini? Murid-muridnya menjawab, yang paling ringan kapas, debu. Imam Ghazali mengatakan, jawaban kalian benar, tapi jawaban yang paling benar adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Berapa banyak kaum muslimin gampang sekali meninggalkan, ringan sekali meninggalkan sholat 5 waktu, merasa aman-aman. Padahal ini, Masya Allah, dia punya dosa. Kalau kita baca itu kitab Said Ahmad Zaini Dahlan, Abu Lais Samarkandi, mereka menulis kitab khusus membahas kumpulan dosa-dosa meninggalkan sholat 5 waktu. Jadi satu kitab. Itu di antara dosa-dosa sengaja meninggalkan sholat 5 waktu tanpa uzur, kutiba ismuhu, namanya sudah diukir di pintu neraka. Kalau meninggalkan 1 kali sholat dengan sengaja, di pintu neraka namanya sudah terukir tuh. Coba kira-kira kalau meninggal waktu itu, berarti jatahnya sudah ada. Di antaranya juga riwayat ini dikeluarkan oleh Imam Bazzar. Terjadi khilaf antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Nabi mengatakan, man taraka sholata muta'ammida faqad kafara jihara.
orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka dia telah ingkar. Imam Ahmad mengartikan telah kafir dengan terang-terangan, jihar, kata Imam Ahmad. Imam Syafi'i mengatakan dirinci, kalau dia sengaja meninggalkan sholat karena malas, maka dia fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau dia meninggalkan sholat 5 waktu dan dia menganggap sholat 5 waktu tidak wajib, maka dia telah kafir. Namun Imam Ahmad bin Hanbal berbeda. Mau meninggalkan malas atau tidak malas, pokoknya yang meninggalkan kafir. Imam Ahmad bin Hanbal. Antum bisa baca di kitab Mazhab Hambali, Kashful Qina, di situ tertulis, Imam Buwaiti menulis. Juga dalam kitab Tabaqat Asy-Syafi'iyatil Kubra yang ditulis oleh Tajuddin Al-Subki yang lahir tahun 727 Hijriah, wafat 771 Hijriah. Di situ ada pernyataan Imam Ahmad bin Hanbal bahwa yang meninggalkan sholat 5 waktu dengan terang-terangan dan sengaja meninggalkan, baik dia malas atau mengingkari kewajiban sholat, maka dia telah kafir. Bahkan mengatakan nikahnya gak sah. Gimana orang yang tidak sholat menikah? Dia zina. Ini kalau fatwanya Imam Ahmad ya. Kalau Imam Syafi'i enggak. Imam Syafi'i dia rincikan dulu. Kalau dia menolak kewajiban sholat baru kafir. Kalau dia meninggalkan karena malas, maka dia fasik. Bahkan disuruh istitabah. Pemerintah, kalau pakai hukum Islam, pemerintah wajib memerintahkan orang yang meninggalkan sholat untuk tobat. Pemerintah wajib memerintahkan orang yang meninggalkan sholat 5 waktu untuk tobat. Kalau tidak mau tobat, masuk pengadilan hukum mati. Kenapa demikian ketat? Ya karena memang ini yang membedakan antara seorang muslim dengan non-muslim. Nabi katakan bainal abdi wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Perbedaan atau pembeda di antara hamba yang muslim dengan kesyirikan dan kekafiran adalah meninggalkan sholat. Perbedaannya di situ, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pentingnya itu sholat, coba perhatikan. Dalam keadaan perang tetap wajib. Namanya apa? Sholatul khauf. Lagi perang, gak boleh meninggalkan sholat. Bahkan diajarkan teknisnya oleh para fuqaha. Ketika kalian lagi sholat dalam keadaan peperangan, kan tidak menghadap kiblat tapi menghadap ke arah musuh, sehingga bisa memantau pergerakan musuh. Tiba-tiba lagi sholat, musuh serang secara tiba-tiba, mendadak. Diajarkan teknisnya oleh para fuqaha, jangan niat bongkar sholat. Terus bagaimana? Apakah sholat terus nih diserang? Enggak, hadapi itu musuh lawan, bela diri. Tapi jangan niat memutuskan sholat. Khawatir apa? Khawatir waktu sholat tersebut dia sudah masuk waktu sholat, dia niat memutuskan sholat, tahu-tahu perang meninggal, ada satu sholat yang lewat kewajibannya. Betul tidak? Dia sudah masuk duhur nih, musuh serang duhur, dia tidak sholat, padahal sudah masuk duhur. Tahu-tahu perang meninggal dunia, berarti ada satu sholat duhur yang ketinggalan, padahal kondisinya apa? Perang. Sehingga para fuqaha mengajarkan apa? Jangan niat putuskan sholat, tetap niat masih sholat, hadapi musuh. Kalau dia meninggal, sudah menunaikan sholat, karena niatnya masih dalam keadaan sholat. Gerak-geraknya tidak batal karena darurat. Kalau musuhnya kalah atau sudah pergi, karena dia belum niat memutuskan sholat, dia lanjutkan lagi sholat. Tadi waktu sholat duhur misalnya 3 rakaat, tahu-tahu rakaat terakhir musuh serang, dia perang, masih sisa 1 rakaat, musuh sudah pergi, dia lanjut 1 rakaat. Subhanallah. Nah ini yang keadaan perang seperti itu. Nah ini hidup aman, makan enak. Ada yang sampai subhanallah, cara sholat lupa. Itu puluhan tahun tidak sholat. Kalau di rumah saya kasih wajib. Yang kerja di rumah wajib sholat. Saya tanya satu-satu. Fatihah hafal? Hafal Bib. Nah coba. Ketawa gitu. Cengengesan gitu. Lupa. La haula wala quwwata. Sudah ganti pakai Allah saja.
Habib bercanda masa sholat hanya pakai Allah Allah. Ini prihatin, kasihan. Kita harus wajib, yang punya rumah, ada orang kerja, dia punya kewajiban memerintahkan sholat. Kalau orang rumah itu tidak tahu, dia punya kewajiban mengajarkan. Jangan cuek, nanti dia kena tanggung jawabnya. Gitu. Urusan dia kerjakan tidak kerjakan, itu urusan dia. Yang penting kita sudah perintahkan. Dan itu berulang-ulang kali begitu. Sampai pernah juga, saya pengalaman pribadi nih, prihatin. Cara sholat lupa. Tahu Fatihahnya bagaimana? Cara sholat. Jadi waktu saya tanya sholat, ya kerja di sini sholat, ya sholat. Sudah masuk zuhur, ya sholat. Saya di belakang pantau terus, lihat mau sholat bagaimana nih. Wih, berdirinya lama. Lama. Saya bilang sama istri saya, kayaknya dia baca surat Al-Baqarah. Dari tadi tidak ruku-ruku. Itu lama, tunggu-tunggu. Ternyata hampir setengah jam tuh saya tunggu-tunggu. Dia double Al-Maidah kali, Al-Imran. Sholat zuhur baca panjang. Ternyata selesai itu dia lihat saya pura-pura masuk. Saya lihat dari jendela itu. Ternyata dia sholat pakai lihat-lihat juga, lihat ke belakang. Akhirnya dia langsung sujud. Jadi cara sholatnya lupa. Harusnya ruku, langsung sujud. Kita punya kewajiban mengajarkan dia. Wajib. Gak bisa Fatihah, Allah Ta'ala tidak menyulitkan. Kau belum hafal Fatihah, yang penting sholat. Para fuqaha mengajarkan ganti lafaz Allah Allah selama waktu membaca Fatihah. Kurang lebih kita hitung, baca Fatihah berapa menit. Ya kau ganti dengan Allah 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 selama itu. Tapi sambil usaha belajar. Jadi sholat itu sesuatu yang paling ringan, kata Imam Ghazali. Di dunia ini yang paling ringan. Dia sangat besar tanggung jawabnya, tapi sangat ringan ditinggalkan. Sangat gampang ditinggalkan. Sholat 5 waktu. Sampai para salaf, diantaranya Syekh Abu Bakar bin Salim, saking takutnya punya utang-utang sholat di masa-masa mereka balik atau ya takut, mereka buat sholat qadha itu. Biasanya Ramadan di Jumat terakhir diadakan sholat itu. Itu sebagai rasa takut ada sholat yang mungkin luput di masa-masa itu. Padahal mereka ini dari kecil sudah jaga sholat. Sebelum balik juga itu Syekh Abu Bakar bin Salim, jangankan sholat 5 waktu. Mulai sebelum balik, namanya masa tamyiz 7 tahun, sholat duha dan sholat witir beliau jaga sampai meninggal dunia, gak pernah tinggal. Sholat duha sama sholat witir sampai meninggal gak pernah ditinggal. Bagaimana yang 5 waktu? 40 tahun sholat subuh menggunakan wudu isya. Itu dari waktu isya ke waktu subuh beliau hidupkan sholat 700 rakaat lebih. Dan duha dan sholat witir paling beliau jaga sampai meninggal, tidak pernah lewat 1 kali pun sampai meninggal dunia. Itu. Tapi masih sholat qadha, masih takut. Nah kita ini yang banyak utang, banyak tinggalkan sholat, kita abaikan itu. Kalau memang terlalu banyak sholat yang dia tinggalkan memberatkan, tobat kepada Allah. Seingat kita sholat yang kita tinggalkan qadha, itu utang. Utang harus dibayar. Jangan nanti sampai di sana kita jadi repot sendiri. Gitu. Makanya ini perlu dimengerti ya. Imam Ghazali mengatakan sangat ringan orang tinggalkan sholat. Bertahun-tahun dia tidak sholat. Kasihan. Nah, yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, yang keenam, Imam Ghazali bertanya kepada murid-muridnya, apa yang paling tajam di dunia ini? Faqalu as-sayf. Murid-muridnya menjawab, yang paling tajam di dunia ini adalah pedang. Imam Ghazali menjawab, jawaban kalian benar, akan tetapi yang paling benar adalah lidah manusia. Lidah ini paling tajam dia. Kalau sudah sekali iris itu dalam hati, bukan
jasad yang kena, tapi yang tersembunyi, bayangkan. Ini hati tersembunyi di antara tulang-tulang, darah, daging. Pedang gak mampu tembus di situ, tapi lidah mampu menyayat itu hati manusia. Makanya dikatakan al-lisan jirmuhu shogir wa jurmuhu kabir. Lidah bentuknya kecil tapi bahayanya besar. Di dalam satu pernyataan Sayyidina Ali mengatakan al-lisan kal asad, lidah seperti singa. Idza atlaqtahu qatalak. Kalau kau lepaskan dia liar, dia akan membunuhmu. Wa idza hafiztahu harasak, tapi kalau kau jaga dia akan menjagamu. Jadi kita harus belajar diam. Karena memang manusia senang yang namanya berbicara. Terlalu banyak berbicara, banyak jatuh dalam kesalahan. Itu. Ada pengalaman menarik. Saya belajar kepada salah satu kiai juga di Jakarta, namanya Kiai Haji Hasbullah. Kiai Haji Hasbullah belajar kepada ulama besar Betawi, namanya Muallim Syafi'i Hazami. Muallim Syafi'i Hazami belajar kepada Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, disebut dengan Habib Ali Bungur. Ini ahli fikih beliau. Beliau kuasai betul ilmu fikih. Pernah satu kali beliau mengaji kitab kepada Habib Ali bin Husain. Beliau ceritakan langsung kepada guru saya ceritakan kepada saya. Datang di rumahnya Habib Ali, sudah bawa kitab. Kebetulan lagi bahas bab tentang hadis Nabi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik. Kalau tidak bisa berkata baik, maka diamlah. Sampai di hadapan Habib Ali bin Husain Al-Attas, Kiai Syafi'i Hazami mau buka kitab, Habib Ali tidak suruh mulai. Tapi Habib Ali sudah tahu pembahasannya di situ. Muallim Syafi'i Hazami juga sudah menyiapkan nih, sebentar mau baca nih hadis nih. Tapi datang duduk di hadapan Habib Ali Bungur, Habib Ali di atas kursi, beliau di bawah. Tidak seperti biasanya. Biasa datang, ayo baca, Iqra. Tapi waktu itu beliau datang bawa kitab, Habib Ali hanya duduk, diam begitu. Hampir 1 jam. Selesai 1 jam, Habib Ali mengatakan, ya sudah selesai mengaji. Mau tanya takut guru. Gimana? Baik, pulang. Beliau yang berpikir sendiri, apa maksudnya? Sudah selesai mengaji, padahal dari tadi bicara 1 kata belum. Hanya tatap muka, diam sampai 1 jam. Oh, ternyata beliau mengajarkan saya ilmu. Ini kan hadis disuruh diam. Jadi beliau juga mengajarkan praktek langsung. Kita harus latihan diam juga. Itu ilmu. As-sumtu sayyidul akhlak, kata Nabi. Diam itu pemimpin akhlak yang baik. Itu. Kadang-kadang tidak sadar, akhirnya masuk di dalam menggunjing, masuk di dalam menghina, masuk di dalam membongkar aib orang, masuk di dalam ucapan yang sia-sia. Maka sekali-sekali ada waktu untuk diam. Nah, di situ beliau paham. Subhanallah, guru saya luar biasa. Diam saja ilmu. Ngaji pagi-pagi, diam 1 jam, pulang dapat ilmu. Pertemuan berikut datang, kata Habib Ali, sekarang kita baca kitab, pindah hadis yang lain. Jadi sudah tidak dijelaskan hadis tersebut, sudah tahu ilmunya kan? Sudah, cukup. Kafa, kata beliau, cukup itu ilmu untuk kau pegang sampai meninggal dunia. Nah, ini lisan tadi 6 pertanyaan dari Imam Ghazali yang ditutup dengan sesuatu yang paling tajam di dunia ini adalah lidah. Ya, mudah-mudahan ini nasihat dari Al-Imam Al-Ghazali kita bisa amalkan, kita tunaikan, dan Allah berikan kita panjang umur, sehat wal afiah, istiqamah fi ta'ah wal ibadah, meninggal mendapatkan husnul khatimah setelah panjang umur dan sehat wal afiah, bahagia dunia akhirat, masuk surga tanpa hisab, berkumpul dengan Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam, dengan para aulia, dengan para nabi, para mursalin di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sumu anid dunya sa'atan waftiru fil akhirah. Puasa sesaat di dunia, nanti buka puasanya di surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'zuma wa la taj'al minna wa la minna syaqiyya wa la mahruma. Allahumma nadzih qulubana 'ani ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum yuhibbunak. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wa la minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.